Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umaira Zahara dengan NIM 2474201012 dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Barat dengan dosen pengampu Bapak Adrian SHMH. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penitensier. Nah, dengan judul tugas Audit Penitensier terhadap satu persoalan pemasyarakatan di Indonesia. Nah, untuk video yang akan saya sampaikan kali ini adalah tentang overcrowding atau kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di negara Indonesia. Nah, adapun latar belakang isu ini penting untuk kita bahas dalam mata kuliah penitensier adalah overcrowding ini sebenarnya telah menyentuh hampir semua hal yang sudah kita pelajari selama satu semester ini. Nah, mulai dari tujuan pemidanaannya, hak narapidana, proses pembinaan bagaimana, sampai perlindungan hak asasi manusianya gitu. Nah, jadi kalau lapasnya kelebihan kapasitas, seluruh sistem pemasyarakatan itu jadi ikut terganggu begitu. Nah, tujuan dari untuk membina narapidana bisa gagal tercapai. Nah, kalau kita lihat dari datanya teman-teman, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan per Juni 2026 itu, jumlah penghuni lapas dan rutan di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 272.000 orang, terdiri dari 55.000 tahanan dan 216 lebih narapidana. Nah, masalahnya kapasitas hunian yang sebenarnya tersedia cuma 146.000 lebih orang saja. Kalau dihitung, itu berarti tingkat overcrowdingnya sudah mencapai 86% dari kapasitas idealnya. Gitu. Nah, yang menarik untuk kita cermati, dari separuh penghuni itu sekitar 53% merupakan tersangka atau terpidana kasus narkotika. Jadi bisa dibilang kasus narkotika inilah yang paling banyak menyumbang kepadatan di lapas kita. Nah, overcrowding ini bukan cuma soal angka atau jumlah orang yang menumpuk, tapi dampaknya itu langsung terasa ke standar minimum pembinaan, pengamanannya, pelayanannya, sampai keselamatan yang seharusnya diterima oleh warga binaan begitu. Rasio petugas yang jauh lebih sedikit dibanding jumlah narapidana juga memperbesar risiko terjadinya kerusuhan atau insiden lain di dalam lapas. Nah, sebelum masuk ke analisis yang lebih dalam lagi, kita perlu tahu dulu dasar hukum apa saja yang berkaitan dengan isu ini begitu. Nah, ada 3 yang paling relevan menurut saya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, ini bisa dibilang payung hukum utama dari reformasi sistem pemasyarakatan kita yang sekarang. Nah, yang kedua ada KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang membawa pergeseran cukup besar dalam cara kita memandang pemidanaan secara keseluruhan. Nah, menariknya teman-teman, KUHP ini baru saja resmi berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 kemarin. Nah, setelah melewati masa transisi 3 tahun sejak diundangkan. Nah, bahkan di tanggal yang sama, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Nah, yang menyelaraskan sejumlah ketentuan pidana supaya sinkron dengan KUHP yang baru ini begitu. Nah, dan yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Nah, ini penting untuk disebut karena mengingat tadi kita sudah lihat kalau mayoritas penghuni lapas itu kan memang terkait kasus narkotika. Nah, begitu. Nah, kalau kita bicara teori pemidanaannya, ada 2 paradigma besar yang perlu kita pahami di sini. Nah, yang pertama ada teori retributif. Nah, yang intinya melihat hukuman itu sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan. Nah, selama puluhan tahun, nah, sistem hukum kita ini cenderung terjebak dalam pendekatan seperti ini. Nah, pokoknya kalau salah ya dipenjara begitu. Nah,
Kedua, teori relatif dan rehabilitatif. Nah, yang lebih menekankan pada tujuan memperbaiki perilaku pelaku supaya bisa kembali diterima di masyarakat. Nah, ditambah lagi dengan teori restoratif. Nah, yang dimana fokusnya itu bukan cuma untuk menghukum narapidana, tapi juga memulihkan hubungan antara si pelaku, masyarakat, dan korban agar si narapidana ini bisa diterima kembali di dalam lingkungan masyarakat begitu. Nah, dari pergeseran dari pola pikir retributif menuju yang lebih rehabilitatif dan restoratif inilah yang sebenarnya jadi semangat utama di balik undang-undang pemasyarakatan yang baru. Nah, kalau kita lihat dari sisi sistem pemasyarakatannya sendiri, teman-teman, overcrowding ini membuat fungsi lapas sebagai tempat pembinaan jadi tidak berjalan optimal gitu. Nah, ketika jumlah penghuni jauh melebihi kapasitas lapas itu, risikonya cuma jadi tempat menahan orang saja, bukan tempat membina mereka gitu. Nah, padahal tujuan dari sistem pemasyarakatan itu kan sudah jelas, yaitu membina warga binaan supaya bisa diterima kembali oleh masyarakat. Nah, selain itu, kondisi ini kan berdampak langsung ke peran petugas pemasyarakatan gitu. Nah, dengan jumlah warga binaan yang jauh melebihi kapasitas idealnya, petugas kan jadi harus bekerja melampaui beban normal mereka, baik dalam hal pengamanan maupun dalam pembinaannya begitu. Nah, jadi di situasi yang serba tertekan seperti ini, kepatuhan terhadap kode etik profesi pemasyarakatan jadi kunci penting jadinya. Nah, supaya tidak terjadilah penyalahgunaan wewenang tersebut. Nah, maupun tindak kekerasan atau perlakuan diskriminatif terhadap warga binaan begitu. Nah, warga binaan itu sebenarnya punya hak-hak yang cukup jelas diatur, teman-teman, seperti remisi, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebasnya, dan pembebasan bersyaratnya. Nah, hak-hak ini penting karena jadi bagian dari proses reintegrasi sosial mereka nantinya begitu. Nah, namun masalahnya dalam kondisi overcrowding ini, pemenuhan hak-hak yang sering jadi terhambat entah karena keterbatasan petugasnya atau karena proses administrasinya itu yang jadi lebih lambat dan berbelit gitu. Nah, namun untungnya ada langkah yang cukup menarik dari pemerintah, yaitu ada program Gria Abiraya. Program Gria Abiraya ini atau Rumah Harapan. Nah, program ini tuh semacam program pembinaan non-kustodial, jadi warga binaan dibina tanpa harus ditahan di lapas. Nah, namun sampai sekarang program ini tuh sudah ada di 65 titik di seluruh Indonesia. Nah, sebagai salah satu upaya menekan overcrowding sekaligus tetap menjalankan fungsi pembinaannya. Nah, kalau kita lihat dari sisi hak asasi manusianya, teman-teman, overcrowding ini berpotensi melanggar standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Nah, misalnya saja hak atas ruang hunian yang layak, akses kesehatan yang memadai, sampai rasa aman selama mereka menjalani masa pidana. Nah, semua ini jadi taruhannya kalau lapas terlalu padat gitu. Nah, ketimpangan antara jumlah petugas dan warga binaan yang saya sebutkan tadi juga sebenarnya jadi indikator penting bahwa negara itu belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menjamin kondisi hunian yang manusiawi bagi warga binaan gitu. Nah, kalau kita lihat pemerintah, kalau dari segi pemerintahnya sebenarnya sudah mengambil beberapa langkah untuk menangani ini, seperti rencana penambahan lapas baru, program Gria Abiraya tadi, sampai pendekatan restoratif justice untuk pengguna narkotika yang bukan pengedar. Nah, cuman langkah-langkah ini menurut saya masih perlu diperkuat dan diperluas lagi cakupannya. Nah, kalau saya memberikan pendapat atau memberikan solusi, yang dapat saya berikan adalah yang pertama, memperkuat pendekatan kesehatan, bukan cuma pendekatan kriminal untuk pengguna narkotika yang bukan bandar. Nah, yang kedua, mempercepat dan mempermudah proses pemberian hak warga binaan seperti remisi, asimilasi, dan dilakukan secara transparan tentunya. Nah, yang ketiga, memperluas program pembinaan non-kustodial seperti Gria Abiraya ke lebih banyak wilayah lagi begitu. Nah,
Dan yang keempat, mendorong sinergi yang lebih baik antara kepolisiannya, kejaksaan, dan pengadilan supaya arus masuk narapidana ke lapas itu bisa lebih terkendali sejak dari hulu begitu. Nah, jadi dapat bisa kita simpulkan teman-teman ya bahwa overcrowding di lapas dan rutan itu bukan semata-mata soal keterbatasan kapasitas fisik, tapi lebih kecerminan dari paradigma sistem peradilan pidana kita yang masih perlu terus direformasi. Nah, dengan bergesernya orientasi dari retributif ke arah yang lebih rehabilitatif dan restoratif, semoga sistem pemasyarakatan kita ini bisa benar-benar lah menjalankan fungsinya sebagai tempat pembinaan begitu. Nah, bukan sekadar tempat penahanan. Nah, demikianlah analisis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.